Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah tinggal menghitung hari udah bulan Ramadan aja. Nah, ini salah satu ide jualanku dulu teman-teman, dan laku puluhan cup per harinya. Dijamin rasanya enak, resepnya juga ekonomis, hasil per satu resepnya juga banyak. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita rebus sagu mutiaranya. Di sini udah aku didihkan air sebanyak 1500 ml. Kemudian kita masuk ke sagu mutiara, ini sekitar 100 gram ya teman-teman. Kita aduk, tujuannya agar tidak saling menempel. Selanjutnya tambahkan sedikit pewarna merah tua, ini opsional. Kalau misal nggak mau di skip juga nggak apa-apa teman-teman. Kemudian lanjut kita masak kembali hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kita tutup dan rebus selama 5 menit, cukup menggunakan api sedang aja. Jadi aku menggunakan metode rebus 537. Setelah kurang lebih 5 menit direbus, nah ini kita cek udah setengah matang teman-teman. Kita aduk kembali agar bagian bawahnya itu nggak menggumpal. Lalu kita tutup kembali, dan untuk lubang penutup wokpannya kita tutup pakai tisu seperti ini agar uap panasnya nggak keluar. Kita diamkan selama 30 menit. Sembari menunggu, kita buat untuk jeli kelapa mudanya. Ini aku pakai bubuk jeli, kemudian tambahkan gula, sedikit garam, lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata, kita tambahkan santan instan. Ini aku pakai 1 bungkus kemasan 65 ml. Kemudian tuang air sebanyak 600 ml. Nah, kalau udah kita aduk hingga rata. Kalau udah rata, nyalakan api kompornya, masak hingga mendidih. Selama memasak harus terus diaduk-aduk ya. Setelah mendidih, nah ini aku rasa cukup, matikan api kompornya, aduk-aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Uap panasnya udah berkurang, langsung aja kita tuang ke dalam loyang yang udah dibasahi dengan sedikit air. Nah, ini untuk puding kelapa muda KW-nya kita tunggu set dulu ya. Lalu kita buat lagi untuk agar-agar pandan. Nah, ini aku pakai bubuk agar, tambahkan gula pasir. Kita aduk dulu hingga rata, kemudian tuang air sebanyak 700 ml. Nah, ini sambil diaduk seperti ini. Jadi ini aku buat untuk topping-topping dari buko pandannya ya teman-teman. Kalau udah, kita tambahkan sedikit pasta pandan, secukupnya aja sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Lalu kita aduk rata, masak hingga mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, aduk hingga uap panasnya berkurang. Dan kita tuang juga ke dalam loyang yang sudah dibasahi dengan sedikit air. Nah, ini kita tunggu juga hingga set ya. Jadi untuk topping-toppingnya ini bisa kita bikin di pagi hari atau malam harinya teman-teman. Kemudian untuk puding kelapa KW-nya ini udah set, tinggal kita serut aja pakai alat penyerut kelapa seperti ini. Atau mau pakai yang bentuk memanjang itu juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, tiba-tiba udah selesai aja. Nah, ini untuk satu topping kita sisihkan dulu ya. Kemudian untuk agar-agar pandannya juga udah set, tinggal kita potong-potong dadu seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kalau aku seperti di video ya teman-teman. Oke, kalau udah tinggal kita lepaskan dari loyangnya. Bantu pakai sendok seperti ini. Gimana, lumayan mudah ya untuk siapin topping-toppingnya. Tinggal direbus aja dan dibiarkan hingga set. Nah, ini untuk agar-agar pandannya kita pindah ke wadah juga. Kemudian untuk sagu mutiaranya juga udah selesai direbus, udah matang seperti ini. Jadi tadi setelah 30 menit, aku rebus kembali 7 menit dan hasilnya matang, lalu disaring, dibilas pakai air bersih. Hasilnya seperti di video ya. Jadi untuk cara masaknya menurutku udah sering aku share, jadi teman-teman udah sering tahu dan nggak perlu aku jelasin terlalu detail. Kemudian ini juga aku rendam biji selasi sekitar 2-3 sendok makan. Semua toppingnya udah selesai, ada puding kelapa KW, ada agar-agar pandan, ada sagu mutiaranya, serta ada biji selasinya, dan ini siap untuk kita gunakan dijual di bulan Ramadan. Jadi kalau untuk ide takjil kita siapinnya sekitar jam 2 siang nih teman-teman. Kemudian kita racik untuk kuah buko pandannya. Ini aku pakai air manisan dari Nata de Coco-nya. Tambahkan
nutrisari kelapa muda sebanyak 2 bungkus, kemudian air minum biasa 500 ml, susu evaporasi 1 kaleng. Ini ukuran 380 gram kalau nggak salah teman-teman. Lalu susu kental manis, ini aku pakai sekitar 200 gram. Untuk jumlah SKM-nya bisa sesuai selera aja. Jika dirasa terlalu manis dikurangin, kalau kurang ditambah aja. Nah udah tinggal kita aduk rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya, sekitar 1-2 sendok teh. Atau boleh juga kita kasih pewarna makanan. Opsional ya teman-teman. Nah, kalau aku di sini tambahkan sedikit pewarna hijau tua dikombinasikan dengan sedikit pewarna coklat. Untuk kuahnya udah selesai. Racikannya cukup kayak gini aja, tapi rasanya beneran enak banget teman-teman. Walaupun pakai campuran air, ini masih tetap creamy. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misal mau full pakai susu evaporasi semua juga nggak apa-apa, atau diganti susu UHT full cream juga boleh. Lalu kita siapin untuk bowl cupnya. Ini aku pakai yang ukuran 300 ml ya. Jadi nanti disesuaikan aja untuk bowl cup yang kita gunakan. Ini untuk topping tinggal kita bagi sama rata aja. Menurutku dengan cara seperti ini toppingnya jadi pas, gak ada yang sedikit, gak ada yang kebanyakan gitu teman-teman. Tapi kalau udah diracik menurutku lebih susah ngebaginya. Sebaiknya kalau untuk jualan cara seperti ini yang bagus untuk digunakan. Nah ini untuk yang pertama kelapa muda KW, kemudian kita tambahkan sagu mutiaranya, secukupnya aja dikira-kira seperti ini. Jadi untuk harga jual teman-teman sesuaikan dengan bahan yang digunakan. Nanti bisa dihitung di masing-masing daerah karena udah pasti bahan-bahan itu beda-beda harganya. Lanjut topping berikutnya yakni agar-agar pandan serta nata de coco kita bagi sama rata secukupnya aja. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Lanjut untuk biji selasihnya juga sama, ini sekitar 1 sendok makan per cupnya. Jika dirasa udah dibagi sama rata, kemudian kita tuang kuah buko pandannya secukupnya aja, sekitar 1-1,5 sendok sayur. Nah seperti ini teman-teman. Untuk penyajian buko pandan menurut aku dimakan saat dingin itu makin enak. Tetapi dinginnya yang kita simpan di dalam kulkas ya. Jadi bukan dingin dikasih es batu. Karena kalau dikasih es itu kurang manis dan kurang creamy hasilnya. Sebaiknya jika ingin penyajiannya itu enak dan tetap dingin, sebelum buka puasa disimpan dulu aja ke dalam chiller. Jadi nanti kalau udah berbuka pasti dinginnya udah pas. Nah untuk hasil yang diracik juga bisa seperti ini teman-teman. Disesuaikan aja, ini rasanya beneran enak banget, hasil per satu resepnya juga banyak. Untuk harga jual bisa disesuaikan aja. Nah untuk detailnya seperti ini, boleh kita aduk-aduk agar toppingnya lebih merata lagi. Kalau untuk ide jualan, tinggal kita tutup aja cupnya. Dikasih stiker ucapan bisa menambah harga jual dan lebih menarik. Kalau teman-teman mau isinya lebih penuh lagi boleh, nanti untuk harganya disesuaikan ya. Nah seperti ini. Oke selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka sama es buko pandan ala aku. Ini cocok banget untuk ide jualan takjil. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.